Pluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang masih setia di channel ini, Judin and Friend. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, bukan info ya, berbagi pengalaman mengenai tentang usaha angkringan. Berhubung saya juga menggeluti usaha angkringan ya kawan-kawan. Saya dulu waktu membuka usaha angkringan itu pertama kali pada tahun 2013 sampai sekarang 2022 berarti kurang lebih sudah berjalan selama 9 tahun ya. Perjuangannya luar biasa kawan-kawan. Dulu ketika saya buka angkringan itu bersama teman-teman, kurang lebih ada 3 orang, itu berarti berempat sama saya. Habis itu setelah berjalannya waktu, akhirnya pada memisahkan diri. Akhirnya selama 2 tahun ke depan sampai sekarang saya sendiri yang membuka usaha ini, dan alhamdulillah sampai sekarang angkringannya masih buka. Itu juga berkat doanya kawan-kawan ya, sampai sekarang masih tetap eksis walaupun ya rintangannya banyak sekali. Itu sudah biasa dalam usaha apapun, nggak cuma usaha di angkringan, itu enggak, semua usaha pasti punya rintangan, cobaan, itu pasti ada. Selainnya saya sedikit mau cerita tentang kalau kesah di dalam menjalani usaha angkringan ini. Kalau kesah sebenarnya sih seperti usaha-usaha yang lainnya, banyak sekali cobaannya. Ketika baru awal kali membuka usaha angkringan itu banyak sekali kawan-kawan yang mencibir, opo iya sih kowe buka angkringan iki sampai kuat lama, kuat suwi, opo iya kowe iso sukses ning angkringan iki, opo iya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih tetap kuat, tetap bisa menjalankan usaha ini. Dan banyak juga alhamdulillah waktu itu yang kawan-kawan yang mensupport, mendukung, ayo kamu pasti kuat, usaha angkringan ini kamu pasti bisa dan kamu pasti nyaman. Sebab kalau udah nyaman dalam usaha apapun, insya Allah walaupun ada cobaan, ada rintangan, ada problem apapun, pasti kamu bisa melewati itu semua karena kamu sudah nyaman. Jadikan usahamu itu, usaha angkringan ini, usaha yang akan kamu buka apapun itu, kamu harus nyaman, kamu harus suka dulu, setelah itu kamu jalankan. Kalau seumpama belum suka, belum nyaman, itu pasti rasanya sulit sekali untuk melangkah, apalagi ketika ada problem kayak itu. Problem kan pasti ada gitu. Ya itu sebenarnya sudah biasa ya kawan-kawan. Kalau pertama kali membuka usaha angkringan kayak ini, itu banyak teman yang support, banyak teman yang menghina, banyak teman yang mematahkan semangatmu, itu sudah pasti. Dulu juga saya melewati hal-hal yang semacam itu sudah biasa. Yang penting niatmu kuat kayak itu, kamu yakin bisa menjalani ini, kamu yakin bisa sukses usaha angkringan, ya kamu insya Allah pasti sukses. Yang penting mentalmu kuat, kamu pasti sukses. Jujur sebenarnya saya juga nggak nyangka
dari 2013 sampai sekarang 2022 itu masih bisa eksis di usaha angkringan ini ya. Itu nggak nyangka, sebabnya usaha angkringan ini sebenarnya dibilang mudah ya mudah, bilang enggak ya enggak. Bapak kalau usaha angkringan itu kan identiknya kan satu harus punya fisik yang kuat ya. Kalau usaha angkringan terkenalnya kan kalau malam, biasanya kalau di Pekalongan sendiri angkringan buka jam 4 sampai jam 5 sore, tutupnya jam 1 jam 2, kadang nyampe jam 3 sampai jam 4 juga. Kalau saya sendiri buka angkringan mulai dari jam 4 jam 5 sore, terus tutup sampai jam 2 malam, 2 pagi sampai jam 3 pagi, kadang nyampe jam 4 pagi. Itu harus benar-benar punya fisik yang kuat ya kawan-kawan. Bahkan ada yang bilang kalau kerja malam itu tenaganya, fisiknya 2 kali lipatnya kerja di pagi dan siang hari. Itu banyak sekali yang bilang kayak gitu, tapi memang sih sebenarnya memang itu ada benarnya juga. Kalau kerja malam itu kan satu menahan ngantuk, yang kedua fisiknya itu kan harus, fisik kan pasti, satu menahan ngantuk, dua fisiknya pasti, yang ketiga menahan angin malam itu ada yang bilang sangat membahayakan. Bahkan banyak sekali kawan-kawan yang menasihati saya, jangan sampai kamu jualan angkringan malam sampai pagi, itu perut kamu jangan sampai kosong, sebab kalau kosong nanti bisa berbahaya, bisa kena angin duduk dan lain sebagainya. Itu ya kawan-kawan. Jadi kalau mudah, dibilang mudah ya mudah sih, mudah dalam arti jualan angkringan itu sebenarnya yang untung yang paling banyak itu airnya, minuman. Kalau saya sendiri kan kayak jajan gorengan, sate, terus nasi itu kan titipan, ada yang nitip kayak itu kan, tinggal kitanya yang ya kita ambil untung dari sate, gorengan, nasi itu. Tapi kan kalau di kalkulasi itu paling, kalau nasi itu untungnya 300 perak tinggal dikali berapa kamu ngambil nasinya itu. Kalau contohnya nasi 20 bungkus, dari sana 1.300, itu kita menjualnya 1.500. Itu berarti kan untungnya per bungkusnya 200 rupiah, 200 perak dikali 20 bungkus itu berapa? Kan sedikit ya, 200 perak dikali 20, kurang lebih kan 4.000 ya kawan-kawan, 4.000-an. Terus gorengan kamu ambil berapa? Semua 50, dari sana satu gorengannya 400, berarti kamu biasanya dijualnya 500, berarti kamu ambil untungnya satu gorengan 100 rupiah, itu dikali 40 berarti dapatnya berapa? Sedikit kan kawan-kawan. Nah, bukan, sebenarnya kita fokus mengambil untungnya bukan dari nasi, gorengan, sate-sate kayak gitu sih. Ya emang dapat untung, cuman kan sedikit. Dan untung yang paling banyak itu sebenarnya di minuman. Bahwa kalau minuman itu dari kita sendiri, nggak ada yang nitip, nggak ada yang istilah titip wedang jahe, titip minuman jahe, nanti kalau laku segini gini, itu enggak. Kalau minuman itu dari kita sendiri. Contoh kayak teh panas, es teh,
terus kopi-kopi saset, jahe. Itu minuman jahe pun itu yang ngeracik, yang masak kita sendiri. Jadi untung yang paling banyak dalam usaha angkringan itu sebenarnya dari minuman. Sampai sini paham ya kawan-kawan? Kita belajar, ini cuma sekedar sharing, cuma sekedar berbagi info, cuma sedikit bercerita tentang pengalaman saya dalam membuka usaha angkringan. Itu kembali ke yang tadi ya, itu kalau nasi, gorengan, sate itu kan ada yang nitip, bukan masak sendiri ya. Ya kita bolehlah nambahin kayak sate-sate seafood kayak itu boleh. Itu kalau zaman sekarang kan anak-anak muda banyak sekali yang suka sate-sate seafood itu kan, kayak sosis, bakso, kuah, fish roll, pokoknya yang seafood itu kita bisa menambah menu-menu itu semua. Dan saya juga ada menu-menu itu di angkringan yang saya jual, setiap harinya itu. Yang terus gini, kalau ada banyak sekali kawan-kawan yang tanya, terus kalau seumpama sistemnya jajan itu dititip, itu kalau sisa gimana? Kalau saya yang saya ambil ini kan, yang titip jajan ke saya, itu sistemnya kayak gini. Seumpama dari sana titip gorengan ke, seumpama ya, contohnya gorengan titip ke saya 20 biji, terus saya jual. Kalau seumpama ada yang sisa, taruhlah sisa 12, tadi titipnya 20 diambil 12 berarti berapa? 8. Nah itu yang bayar cuma yang laku doang, yang laku saja yang bayar. Sisanya gimana? Sisanya cuma dikembalikan. Sama juga kayak seumpama nasi sana titip 50 bungkus, terus seumpama sisa 10, itu berarti kita bayarnya cuma 40 bungkus, terus yang sisanya yang 10 itu cuma dikembalikan, kita nggak bayar. Cuman nggak enaknya kalau seumpama kita dititipin nasi gorengan dari orang, nggak enaknya kayak ini. Seumpama dagangan bener-bener sepi, seumpama malam ini sepi banget, ada yang beli cuma sedikit, nasinya masih banyak, gorengan masih banyak, sate masih banyak, itu kitanya nggak enak. Nggak enaknya dalam arti, kadang saya sendiri ya, seumpama masih banyak, itu nasi masih banyak, gorengan masih banyak, itu ewoh riku, kadang malu sendiri, kadang ngerasa wah iki nek tak belek gitu percaya apa ora ya wong ya, nek seumpama iki bener-bener sisa kayak gitu. Itu nggak enaknya itu. Kecuali kalau orang yang deblek, oh nggak urus iki si akeh wis tak beleki wae, itu nih wongin deblek. Saya sendiri kan, wah masih banyak ini. Kadang kan biasanya seumpama tutupnya jam 2, tapi nasi gorengan masih banyak, akhirnya saya tambahin lagi waktu tutupnya kan, hanya sampai jam 3, jam 4 kayak itu. Tapi kalau seumpama memang setelah ditambah jam sampai jam 3 sampai jam 4 masih banyak juga, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha, kita sudah ikhtiar. Kalau memang masih banyak ya nggak apa-apa, kayak itu kawan-kawan. Terus banyak sekali sih kawan-kawan yang tanya, kenapa sih Din kenapa sih kamu nggak masak sendiri kayak gitu kan.
Kenapa kamu masih saja ambil jajan dari orang? Satu, saya nggak enak dalam arti kita dulu itu sama orang itu sama-sama berjuang dari nol. Dari saya pertama mabat, dari pertama merintis sama orang itu, kita sepi rame bareng terus. Tapi setelah seumpama ini sudah rame terus mau udah ya aku mau masak sendiri, saya mau masak sendiri, itu nggak enak. Itu saya merasakan wah nggak nggak sampai situlah. Kalau masak sendiri itu nggak sampai, mungkin saya menambah menu-menu yang lain kayak gitu. Kalaupun pingin usaha kalaupun pengen usaha lagi ya di luar angkringan kayak itu, nggak harus sama angkringan kayak itu, enggak. Jadi ya itu jawaban saya mengenai kawan-kawan yang tanya masak dhewe badine luwih akeh ngono. Wah, aku nguyu ini dalam arti itu nggak enak. Sebenarnya kalau dalam dunia bisnis setauku itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak ada niatan sampai ke situ. Ya yang penting bisa sama-sama tetap menjaga silaturahmi, sama-sama menjaga ya biar jalan bareng lah. Kalaupun itu yang tadi saya ngomong, kalaupun saya mau nambah menu, itu mungkin nambah menu yang lain di luar sate-sate ataupun gorengan itu. Kalau seumpama pingin masak sendiri, sama sekali tidak ada niatan untuk masak. Mungkin itu saja ya kawan-kawan, mengenai tentang sedikit berbagi info, berbagi pengalaman, kita sama-sama belajar mengenai tentang usaha angkringan. Untuk para pemula, untuk kawan-kawan yang masih mau merintis usaha angkringan, tetap semangat, ayo action. Yang penting action dulu. Setelah itu kalau kamu punya kesalahan baru kita belajar. Jangan kebanyakan mikir kawan-kawan, yakin kamu pasti sukses ya. Insya Allah kedepannya channel ini akan membahas tentang ya dunia perangkringan, berhubung saya usahanya angkringan. Mungkin juga nanti ada motivasi hidup ataupun kuliner yang lain, nanti juga dibantu sama teman-teman saya. Makanya di channel ini kan namanya Judin and Friend. Itu nanti ya saya akan berkolaborasi dengan kawan-kawan saya, dibantu dengan kawan-kawan saya. Doakan semoga channel ini bisa berkembang, bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, agar kita sama-sama bisa berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.